warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mati Membangun Negeri. Kali ini kita akan membahas materi koordinat tabung dan bola. Ini ada gambar koordinat bola dan koordinat tabung. Apa sih koordinat bola itu? Koordinat bola adalah sistem koordinat 3 dimensi yang menyatakan posisi titik dengan jarak dari pusat, sudut dari sumbu Z, dan sudut proyeksi pada bidang X, Y. Nah, jadi di koordinat bola ini ada 3 dimensi ya. Berarti X, Y, Z. Nih, ada titik ataupun sumbu X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ini adalah titik ataupun koordinat kartesius. Nah, titik dinyatakan dalam bentuk jika koordinat bola, maka titiknya kan kalau di koordinat kartesius X, Y, Z ya. Maka kalau di titik koordinat bola itu namanya itu rho, theta, dan P. Yang ini. Oke. Nah, keterangannya rho itu apa? Rho itu bisa juga kita sebut dengan jarak ya. Bisa simbolnya tuh bisa P kayak gini ataupun R. Nggak apa-apa. Sama aja, penting jarak. Jadi, rho itu adalah jarak titik dari pusat 0, 0, 0. Misal, berarti ini nih. Titiknya kita pakai warna ungu ya. Di sini nih. Awalnya kan di 0 nih. Nah, di 0 ini. Jadi, kalau kita tarik ke sini, berarti ini kita tarik ke titik tujuan ya. Nah, berarti itu namanya P, rho, ataupun jarak. Nah, ini loh. Yang ini nih. Nah, yang P ini adalah jaraknya nih. Ini ya. Tapi ini kepanjangan. Jadi segini aja. Gitu. Lanjut, theta. Theta itu adalah sudut pada bidang XY diukur dari sumbu X. Nah, ada ketentuannya. Theta itu harus lebih dari sama dengan 0 dan theta nggak boleh lebih dari 2pi. Tahu nggak 2pi itu berapa? 2pi itu sama saja 180 dikali 2. Jadi 360 derajat. Oke? Nah, di sini tetanya itu ini guys. Tetanya itu ini nih. Ini teta. Berarti jaraknya tuh ini nih. Set tuh. Sudut pada bidang X ataupun Y. Ya kan? Nih, titik-titik. X dan Y. Lanjut. Sekarang Pi. Pakai H, Pi ya. Bukan Pi ini, tapi Pi ini. Beda ya. Pi ini apa? Pi sudut dari sumbu Z ke titik. Nah, Z ke titik nih berarti. Z. Ini ya. Nah, ini namanya Pi. Nah. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan rumus-rumus. Next, ini adalah rumus koordinat bola. Nah, nanti kalau yang diketahui adalah koordinat bolanya, maka kita akan mencari koordinat kartesius. Misal nih, konversi dari koordinat bola ke kartesius. Berarti nanti itu soalnya yang diketahui adalah rho-nya, theta, dan juga pi ya. Berarti kita mencari titik kartesiusnya. Apa itu? Yaitu X, Y, Z. Dan rumusnya ini. Jika kita ingin mencari X, berarti rumusnya itu rho dikali pi dikali cos theta. Berarti kita harus menyediakan ataupun mengetahui sin cos dari sudut-sudut semuanya ya. Dari 0 sampai 360 derajat. Kita harus mengetahui sin ataupun cosnya. Oke? Lanjut, rumus mencari Y itu rho dikali sin pi dikali sin theta. Kemudian Z itu adalah dari rho dikali cos pi. Nah, ini kalau yang soalnya yang diketahui koordinat bola ya. Kemudian yang kedua, kalau konversi dari kartesius ke bola. Berarti yang diketahui apa? Yang diketahui kan X, Y, Z-nya. Jadi kita harus mencari koordinat bolanya. Apa rumusnya? Tadi, koordinat bola kan yaitu rho, theta, dan pi kan. Berarti kita mencari 3 ini ya dibalik. Apa rumusnya? Rumus dari rho itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini lebih gampang.
Lanjut, kalau rumus dari theta, itu rumusnya adalah tan Y per X. Misal, berarti itu kayak tan, nanti itu nilai tan berapa, tan derajat berapa yang nilainya itu. Misal nanti setengah, kan tan tuh. Berarti kita mencari tuh, tan dari setengah tuh berapa derajat, kayak gitu ya. Lanjut, jika yang kita ingin cari pi, berarti rumusnya itu cos Z per akar dari rho tadi. Ini kan sama S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Materi yang kedua adalah koordinat tabung. Koordinat tabung adalah sistem koordinat 3 dimensi yang merupakan perluasan dari koordinat polar ke dimensi Z. Nah, ini adalah gambar dari koordinat tabung nih ya guys. Lanjut, titik dinyatakan dalam bentuk R, theta, Z. Nah, R tadi ini sama aja seperti rho dalam koordinat bola. Nah, berarti maupun penulisannya pro atau R sama saja ya, yaitu sama-sama jarak. Nih, jarak titik dari sumbu Z proyeksi pada bidang XY. Oke, lanjut. Ada theta. Theta itu adalah sudut pada bidang XY dari sumbu X. Nah, lanjut ada Z. Z itu adalah posisi vertikal seperti pada koordinat kartesius ini nih Z-nya. Ada rumus koordinat tabung. Konversi dari tabung ke kartesius. Berarti ini yang kita ketahui adalah koordinat tabungnya ya. Tadi tabungnya apa? Tabung itu R, kemudian theta, dan Z. Nah, berarti kita mencari titik kartesius. Apa aja? Ada X, Y, Z. Rumusnya ini. Kalau kita mencari X, berarti rumusnya adalah jarak dikali cos theta. Kemudian kalau kita mencari Y, berarti caranya R dikali sin theta. Kemudian Z, rumusnya sama aja, Z itu sendiri. Lanjut, kalau kita konversi dari kartesius ke tabung, maka caranya ini. Yang diketahui apa? Nah, nanti soalnya yang diketahui berarti titik kartesiusnya ya. Yang diketahui berarti X, Y, Z. Ya kan kebalik. Kebalikan dari yang awal tadi. Nah, berarti kalau kita mencari R, ini apa jaraknya? Sama seperti mencari jarak pada koordinat bola tadi. S kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kalau mencari theta, sama juga ya, tan dari Y per X. Kemudian Z-nya apa? Z-nya adalah itu sendiri. Kita lanjut ke soal aja biar lebih paham ya guys. Soal pertama, kita konversi kartesius ke bola. Nih, berarti titik kartesiusnya ataupun titik P-nya itu 0,-5,5. 0,-5,5. Berarti 0 ini jadi apa? 0 itu jadi X, min 5 jadi Y, dan 5 jadi Z. Oke, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama, kita mencari rho kan. Di bola itu kita harus mencari titik rho ataupun jarak, kemudian theta dan pi. Oke, kita cari satu persatu. Kita mencari jarak dulu ya, ataupun rho. Jaraknya itu apa? Jaraknya adalah akar dari S kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Berapa? Masukin aja deh. X-nya berapa? 0 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi berapa? 0 akar 0, 0. Min 5 kali min 5, 25. Ditambah 25 juga kan? Ditambah 25. Jadi berapa? Jadi jawabannya adalah akar 50. Kita sederhanakan lagi. Bilangan berapa yang kalau dia itu ada akarnya dan hasilnya adalah 50. Misal 10 kali 5 kan 50. Tapi kan 10 kan nggak ada akarnya ya. Jadi kita lewatkan. Ayo berapa? 25 dikali 2 ya. 25 dikali 2 berapa? 50 kan?
Benar. Dan 25 mempunyai akar. Akar dari 25 berapa? 5 ya. Berarti 5 akar 2. Ini jawaban dari R. Oke, ini ya ketemu R-nya. Kita hapus dulu. Kita lanjut mencari yang kedua adalah mencari theta ataupun sudutnya ya. Berarti kalau sudut itu biasanya nanti kita jawabannya itu berupa radian, oke? Nah, rumus dari theta itu apa? Theta itu sama aja arcstan. Ini bacanya arcstan ya. Arcstan ataupun kayak gini penulisannya. Tan dari Y per X, ya kan? Oke, kita dengan masukkan deh. Arcstan. X-nya berapa? X-nya adalah min 5. Min 5 per Y-nya berapa? Oh, kebalik. Y-nya berapa? Min 5 dan S-nya berapa? 0 ya. Masukin. Oke. Min 5 bagi 0 berapa? Nah, min 5 dibagi 0 kan tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Jadi gimana, Kak? Tenang. Jadi, nilai arctanya itu tidak bisa dihitung langsung. Tetapi kita bisa menggunakan dari posisi titik. Tadi kan ini Y per X kan sama dengan min 5 per 0 ya. Jadi titiknya berapa? X, Y-nya. S, Y-nya berarti 0, min 5 kan. Kalau kita langsung digarisin, kita masukkan ke dalam titik kartesius jadi kayak gini kan. Berarti ini X, ini Y. Ingat? Positif, min ya. Berarti ini X-nya di 0 dan Y-nya di min 5. Min 5 kemana? Atas atau bawah Y-nya? Ke bawah ya. Kita misalkan di sini min 5. Berarti kan titiknya di sini ya. Min 5. Nah, di sini. Oke, berarti di sini itu titik 0,5 berada tepat di sumbu Y negatif kan, yaitu arah ke bawah dari titik asal, dari sini. Nah, kemudian arah ke bawah pada sistem koordinat berarti sudutnya adalah min 90. Karena kalau ini kan pas ya, garis horizontalnya dan garis vertikalnya lurus ke bawah itu. Berarti di sini adalah dia 90, tapi sebenarnya kan 90 ya, di atas 90 kan. Ini 0, ini 180, dan ini 270. Karena dia garisnya sama, nih, kita bisa memakai min 90 ataupun 270. Biar lebih mudahnya kita pakai yang 90 saja ya, 90 derajat. Oke, karena dia di bawah, berarti kita tambahin min aja, min 90 derajat. Oke, jadi di sini kita bisa menulisnya sama dengan min 90 derajat atau 270 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam radian. Berarti min 90 derajat itu berapa? Sama aja berapa? Kan kalau pi kan 180. Berarti kalau dia 90 diapain? Berarti dibagi 2. Berarti jawabannya berapa? Pi bagi 2 kan? Nah, berarti pi dibagi 2. Jangan lupa negatif, karena dia berada di Y negatif, yaitu di bawah ini ya. Kalau dia di atas, berarti nanti positif aja, gitu. Ini ketemu jawabannya ya. Lanjut, kita mencari pi, yaitu R cos Z per R ya. Nah, pi itu adalah R cos Z per R. Kita masukkan deh, jangan lupa ya. R cos-nya. Z-nya berapa? Z-nya kan 5 tuh tetap. 5 dibagi berapa? R-nya atau rho-nya ataupun jaraknya tadi berapa yang kita ketahui? 5 akar 2. Langsung aja deh, berarti ini cos nih. Kita bagi aja ya, 5 bagi 5, 1 kan? Jadi berapa? 1 per akar 2. Kita cari deh, cos sudut berapa yang nilainya adalah 1
per akar 2. Nah, jika kalian cek, maka nanti adalah di sudut 45 derajat ya. 45 derajat ini, cosnya itu 1 per akar 2. Berarti kita ketahui deh 45 derajat. Atau dalam radian sama aja 180 dibagi 4 kan. Jadi pi per 4. Nih, kita masukkan ke sini. Jadi kita ketemu deh nilai jaraknya, rho-nya, nilai theta, dan pi-nya. Next. Soal yang kedua, kita konversi koordinat bola ke kartesius ya guys. Jadi di sini yang diketahui kan bolanya nih, ada rho, ada theta, dan pi. Berarti kita mencari x, y, z kan? Berarti kita mencari X, Y, Z. Nah, itu kartesiusnya. Caranya bagaimana? Kita akan mulai. Nah, di sini yang pertama kita mencari X ya. X itu rumusnya adalah rho ataupun jarak tadi dikali sin pi dan dikali cos theta. Nah, ini guys rumusnya. Kita tinggal masukin aja. P-nya ataupun jaraknya berapa? Ini ya. Berapa tuh? 8. 8 dikali sin. Sin pi-nya berapa? Pi itu nih nilainya. Sin pi per 3 kemudian dikali cos theta. Cos theta cos ini ya. Berapa itu? 180 ya. Oke, kita cari ya. Berarti 8 sin berapa nih? Pi dibagi 3 berarti 180 dibagi 3 berapa? 60 derajat ya. Oke, dikali, langsung aja berarti. Dikali, apa sih? Dikali sin 60 derajat dikali cos 180. Oke, kita harus mencarinya. 8 dikali sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali cos 180 adalah cos 180 adalah min 1 ya. Oke, dikali min 1. Jadi 8 bagi 2 4 kali 1 kali akar 3 dikali min 1. Jadi berapa tuh? 4 dikali min 1 min 4 akar 3. Next kita akan mencari titik Y-nya. Nah, Y itu rumusnya adalah rho atau rho dikali sin pi dikali sin theta. Nah, masukin deh. Jaraknya berapa? 8 dikali sin. Sin pi-nya berapa? Sin pi per 3 dikali sin 180. Oke, kita cari deh. 8 dikali sin dari 60 derajat berapa? Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali sin 180 dikali 0. Jadi jawabannya berapa? Semuanya dikali 0. Jawabannya 0. Oke, nih ketemu. Yang terakhir kita mencari Z. Z itu adalah rho dikali cos pi. Ya. Berarti berapa? 8 dikali cos pi-nya berapa? Pi-nya itu adalah pi per 3 atau 8 dikali cos 60. Masukin. Cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Oke. 8 bagi 2, 4. Nah, ini ya ketemu. Oke. Jadi hasil titik kartesiusnya adalah min 4 akar 3, 0,4. Ini X, ini Y, ini Z-nya ya. Oke. Soal yang ketiga, sekarang tabung ya. Kita merubah koordinat tabung ke koordinat kartesius. Nah, berarti kita mencari apa? Kita mencari X, Y, Z-nya ya. Nah, rumus dari
X itu gimana? Nah, rumus X itu adalah rho ataupun jarak dikali cos theta. Ini ya. R dikali cos theta. R-nya berapa? Masukin. R-nya 5 dikali cos. Theta-nya berapa? Ini kan theta. Berarti ini nih. Berarti cos pi per 6. 5 dikali pi per 6 berapa? Pi per 6 sama aja dibagi 6. Berapa? 30 kan? Oke. Berarti 5 dikali cos 30 derajat. Berapa tuh? 5 dikali cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi berapa? Berarti 5 per 2 akar 3. Nih, sama ya sama ini. Lanjut, kita akan mencari nilai Y-nya. Nah, nilai Y itu adalah rho dikali sin theta. R-nya berapa jaraknya? 5 dikali sin theta berapa? Ini ya. Sin theta adalah sama kayak tadi 30 derajat ya. Ini ya. Berarti berapa? 5 dikali sin 30 derajat itu adalah setengah ya guys. Jadi berapa? 5 dibagi 2, 2,5. Oke, sama. Lanjut, nilai Z itu adalah tetap 7 ya. Berarti titik kartesiusnya adalah 5 per 3, 5 akar 3 per 2, 2,5, dan 7. Baik. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.